Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat pujian kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Segala ucapan syukur dari hidup kami Tuhan. Yes. Kami naikkan pagi hari ini kepada Tuhan. Ketika kami datang membawa beban Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Amin. Kau yang memberikan kekuatan baru buat setiap kami. Amin. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup masih di dalam tubuh daging ini, kami akan menanggung perkara-perkara ya Tuhan dalam dunia ini. Tetapi Engkau selalu ada, menghibur kami, menolong kami, memberi kekuatan buat kami. Bahkan Kau memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindukan Tuhan, pengurapan Tuhan yang selalu baru adalah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya kami percaya dan kami rindu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami. Kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami telah diterima oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan hati yang terbuka, tanah yang subur, yang siap ditaburkan benih dan siap bertumbuh, siap berbuah dan siap menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Di dalam Tuhan selalu luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu, Bapak Gembala kita, Bapak Wakil Gembala kita mengharapkan dari pihak kita jemaat Tuhan di tempat ini mengalami next level. Katakan kanan kiri, next level. Naik tingkat. Naik tingkat kepada sesuatu yang lebih baik, saudara. Ya. Nah, tahun ini juga Bapak Gembala kita menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Boleh katakan kanan kiri lagi? Ayo, tahun ini tahun penuaian. Jangan sampai kita tidak menuai. Ketika kita menabur, kita membutuhkan Tuhan. Karena benih itu datang dari Tuhan. Dan ketika kita menuai, kita memerlukan Tuhan. Karena kita butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menuai. Ya. Dan dari apa yang kita tuai, Tuhan menyediakan roti untuk kita makan, untuk kita nikmati. Hidup untuk kita nikmati. Dan Tuhan juga memberikan kehidupan untuk kita tabur kembali. Ya, untuk kita tabur kembali. Di mana? Di dalam Tuhan. Di mana? Di dalam hadiratnya Tuhan. Di mana? Di dalam persekutuan kita dengan saudara seiman. Ya. Kita menabur kebaikan, perkataan baik, nasihat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang harus selalu kita tabur dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Siapa menabur baik akan menuai Baik. Siapa menabur baik akan menuai Banyak. baik dan banyak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan berdoa dan kehidupan doa. Ya, berdoa dan kehidupan doa. Bapak Ibu, bagaimana saya memberikan uang kepada anak muda di sini 100.000, tetapi gambar cuma ada sebelah, yang di sebelahnya lagi putih bersih, nggak ada gambar. Kira-kira walaupun itu duit asli, berlaku nggak Bapak Ibu? Nggak berlaku. Karena setiap uang maupun koin atau uang kertas itu pasti depan belakang ada. Nah, di dalam kehidupan kita, apakah kita berdoa? Apakah ada kehidupan doa dalam kehidupan kita? Ini menjadi dua bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mau kehidupan kita next level. Ya, next level. Artinya naik peringkat. Kenapa Pak? Kok saya harus naik tingkat? Kan Yesus sudah menjamin segala sesuatunya. Keselamatan sudah Dia jamin. Bahkan apapun yang Dia memberikan kepada kita yang baik sudah diberikan buat kita. Yes.
Benar, Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respon saudara, respon saya terhadap tawaran Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Yesus disalibkan di luar dari bait suci atau kemah suci, di luar, ya, di luar. Nah, artinya Yesus menanggung kehinaannya di luar kemah suci. Tetapi di luar kemah suci, dia menanggung kehinaannya, dia sampai mati di atas kayu salib. Ya saudara, dalam keadaan korban persembahan yang sempurna, sampai akhirnya dia masuk ke dalam bait suci. Bait suci tersebut, dia melewati perataran. Ya, dia melewati ruang kudus. Dan dia langsung tembus ke ruang maha kudus. Artinya, perjuangan Yesus, pengorbanan Yesus sampai kepada tabir yang terbelah dua. Akhirnya dia masuk ke hadirat Bapa. Dalam keadaannya manusia, kok dia bisa? Kok dia bisa kuat? Kok dia bisa menanggung segala sesuatunya? Ya, saudara, kalau saudara berpikir, ya iyalah Pak, dia kan Tuhan, dia kan dia kan pencipta alam semesta. Mana mungkin dia tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Saudara, ingat perjanjian Yesus ketika dia masuk ke dalam dunia ini, dia ada dalam keadaan seperti saudara dan saya, dalam keadaan manusia. Ya. Nah, tabir terbelah dua, Yesus dari pelataran sampai masuk ke ruang maha kudus, ini menjadi suatu gambaran bahwa bait Allah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Sekarang Israel sedang mengusahakan membangun bait Allah. Ya, padahal bait Allah yang terakhir sudah dihancurkan. Dan Israel tidak mau sadar bahwa bait Allah itu adalah menyangkut kepada pribadi lepas pribadi mereka sebagai umat Israel, bangsa Israel. Tetapi mereka tegar tengkuk, mereka tidak memahami firman Tuhan dan mereka tidak dibukakan firman Tuhan sehingga mereka merancangkan untuk membangun bait Allah yang ketiga, ya, untuk membuat bait Allah selanjutnya. Padahal itu tidak menjadi perkenan Tuhan karena bait Allah sudah dihancurkan. Ya, nah Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sesungguhnya mengharapkan saudara ada di ruang maha kudusnya Tuhan. Itu adalah next level. Kita mencapai puncak dari hubungan kita dengan Tuhan, yaitu keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, kalaupun Tuhan menginginkan kita sudah sampai di ruang maha kudusnya Tuhan, tetapi kenapa pribadi lepas pribadi kita masih ada yang di luar dari kemah pertemuan. Bahkan kita masih ada yang di pertobatan. Nanti tobat, nanti kumat. Nanti tobat, nanti kumat. Bagaimana kita masuk kepada next level selanjutnya? Ya, Tuhan sudah membuka tabir. Tuhan sudah membuka jalan untuk kita masuk ke ruang kudus dan masuk ke ruang maha kudusnya. Tetapi bagaimana kehidupan kita merespon untuk kehidupan kita? Mau nggak kita meninggalkan kehidupan kita yang lama? Mau nggak kita masuk ke dalam kehidupan kita yang baru? Bukan lagi berkutat di dalam pertobatan demi pertobatan, tetapi kita masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Dan sampai satu saat ketika kelak kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Nah, di ruang maha kudus itulah, saudara, kita bisa berjumpa dengan Bapa kita seperti berjumpa dengan muka dengan Bapa kita di sorga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kehidupan kita. Ya, nah Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam ruang maha kudusnya Tuhan, apakah tidak ada problem? Apakah tidak ada pergumulan? Apakah tidak ada permasalahan dalam kehidupan kita yang datang mendera kehidupan kita? Apakah tidak ada yang kita tanggung dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Seluruh dunia mengalami pencobaan-pencobaan yang sama, ya, yang dialami oleh anak-anak Tuhan juga, ya. Tetapi apa yang membedakannya? Ketika kita ada di ruang maha kudusnya Tuhan, ya, kita sedang berada di tempat di mana Yesus berada. Ya. Di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada air mata.
Toh secara kenyataan mungkin kita masih bisa menangis. Kita masih bisa merasakan kesedihan, kesakitan. Tetapi ketika kita ada di ruang tahta, kehidupan kita, sekalipun firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun lembu di kandang habis sudah, tetapi kami tetap beria-ria akan Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Ketika kapan? Ketika kita datang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita mengharapkan sorga yang nanti, boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang menjadi masalah. Tetapi mari kita alami yang menjadi doa Yesus, jadilah di bumi seperti di sorga. Di mana sorga bagi kehidupan kita? Yaitu ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Di ruang kudus, di ruang maha kudusnya. Itulah sorga bagi kehidupan kita. Sehingga apapun tantangan dalam hidupmu, apapun pergumulan dalam keluargamu, apapun pergumulan dalam bisnismu, Tuhan ada bersama denganmu. Dan dia tahu mengambil keputusan terbaik buat hidupmu. Itu yang kita perlukan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu, tema berdoa dan kehidupan doa. Ya, jika doa dan kehidupan doa kita benar menurut Tuhan, ya, jika doa dan kehidupan kita benar menurut Tuhan, maka apa yang Yesus katakan buat kita? Tolong bukakan di dalam Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9, nanti Rina tolong bacakan. Saya ambil air minum dulu. Oh iya. Sorry. Dikasih ke belakang dulu, banyak ini. Mama, itu Cici. Coba. Minum. Lukas 11 ayat 9. Tuh, si Oma. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Saudara, perhatikan kata di atas, ya, firman Tuhan di atas. Apakah di sana ada kata mudah-mudahan? Ya, ada nggak kata mudah-mudahan? Di sini lugas, tegas, firman Tuhan katakan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Kenapa saudara? Kita minta, kita mencari, kita mengetok. Kenapa ini menjadi suatu kepastian bagi kita? Karena ingat, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan keinginan kita yang kita kedepankan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Ya. Apa yang dia inginkan yang terbaik buat kehidupan kita. Saudara, kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat bisnis kita. Kita berdoa buat dan lain sebagainya dari hidup kita. Tetapi saudara, Bapak Ibu, ketika kita berdoa dan itu tidak seturut dengan kehendak daripada Tuhan, maka doa kita hanya akan pending, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia tahu bagaimana kita berdoa. Seharusnya kita mendahului kepentingan Tuhan dibanding kepentingan hidup kita. Dan kita mendengar apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita lakukan. Itu terjadi di ruang tahta, di ruang maha kudusnya Tuhan. Saudara tiba-tiba diingatkan ketika saudara berdoa, kok tiba-tiba saya ingat ya, opung saya di kampung. Kok tiba-tiba saya ingat ya, kakak saya sedang mengalami sakit. Kok saya tiba-tiba teringat ya, Bapak Gembala dan lain sebagainya. Nah saudara, ini adalah sebagai benih doa yang harus saudara kerjakan dalam hidup saudara. Doakan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Ya, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidupmu, kerjakan. Artinya kita tidak berdoa menurut keinginan kita sendiri. Saudara, kita masuk kemudian untuk siapa ya sarana doa dan kehidupan doa ini. Lina tolong bacakan lagi dalam Matius 11
ayat 28 sampai 29. Sarana ruang maha kudus ini, tempat ruang maha kudus ini bagi siapa? Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Bagi siapa saudara sarana doa? Bagi siapa ruang maha kudus disiapkan? Bagi kita semua. Tawaran Tuhan pagi hari ini bagi kita, marilah kepadaku semua. Artinya tidak ada yang terkecuali. Katakan kanan kiri, termasuk kamu. Amin. Termasuk kita semua yang ada pagi hari ini. Kita mendapat tawaran untuk masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Saudara, kadang semangat kita pudar, ya, untuk mencintai, mengasihi Tuhan, untuk mencintai, mengasihi keluarga mungkin, ya. Kadang semangat kita pudar. Itu spirit, itu roh, ya. Sedang mengalami letih lesu berbeban berat. Kadang jiwa kita, pikiran kita selalu dikacau balaukan dengan situasi dan keadaan, ya. Hati kita tidak merasa ada damai dalam kehidupan kita. Itu namanya jiwa. Nah, kemudian tubuh kita, karena roh jiwa kita mengalami goncangan, akhirnya tubuh kita mengalami kelemahan fisik. Nah, sebab itu pagi hari ini Tuhan katakan bagi kita semua, mari kepadaku, engkau yang roh, jiwa, dan tubuhmu mengalami letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan aku lagi mudah-mudahan, tetapi aku suatu kepastian Dia akan memberikan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, berbicara tentang kuk, boleh ditampilkan? Bisa? Saudara, kita akan bahas tentang pikulah kuk yang Tuhan pasang. Dan kenapa kuk itu kok dikatakan ringan, ya? Kuk itu ringan, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Nah, saudara, kuk ini adalah alat penghubung. Alat penghubung kalau di dalam menggarap sawah, ya saudara. Ini ada dua. Kalau bisa ditampilkan nanti saudara punya gambaran. Kuk ini ada dua, dipasangkan kepada kedua sapi, ya. Kedua sapi, dan sapi ini harus berjalan bersama-sama untuk menggarap tanah yang begitu luasnya, ya. Berjalan bersama-sama. Nah, saudara, kenapa kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan kita adalah ringan, ya. Saudara, Tuhan tahu dalam pergumulan kita di dalam dunia ini, kita memiliki beban yang besar. Kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita semua, ya. Sebab itu Tuhan mau mengalihkan tanggung jawab kita kepada kuk yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi pertanyaannya, mau nggak kita menerima kuk yang Tuhan pasang, ya? Nah, saudara, kalau saudara berpikir bahwa kuk itu harus saudara menanggung sendirian, saudara salah. Saudara salah. Kuk itu diumpamakan Yesus yang di sebelahnya, dan yang di sebelahnya saudara yang berjalan bersama dengan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu gambaran daripada kuk, ya. Ada dua beban, kanan dan kiri, dan ini yang satunya Yesus, yang satunya saudara dan saya, ya. Yang satunya saudara dan saya. Ini gambaran kuk. Kemudian gambar yang kedua boleh, Irwan? Nah, dikatakan bahwa kuk ini adalah ringan, ya. Ini hanya gambaran Bapak Ibu, hanya ilustrasi. Dan Tuhan Yesus mengambil gambaran ini, ilustrasi ini, supaya membuat kita memahami, oh, berarti ketika kita memikul kuk yang dipasangkan oleh Tuhan kepada kita, kita tidak memikulnya sendirian.
ada Yesus yang memikulnya bersama dengan kita. Artinya Yesus yang memimpin kehidupan kita. Dia berjalan kemanapun dia berjalan, dia mau kita mengikuti dia. Ya, kita mengikuti dia. Kita sepakat bersama dengan dia. Kita tidak bertentangan dengan dia. Nah, ini seperti gambaran kartun ini Bapak Ibu, ya. Di sini yang satu Yesus, yang satu adalah kita. Ya, kita bersama-sama dengan Yesus. Ini hanya satu gambaran, ya. Kalau saudara memahami ini secara harafiah atau hurufiah, nggak mungkin sekarang ini ada kuk yang benar-benar kita tanggung seperti ini. Tetapi ini mengindikasikan suatu hubungan, suatu kedekatan antara kita dengan Tuhan Yesus. Dia mau hubungan kita dengan dia sedekat ini, ya. Sedekat ini hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kuk adalah alat atau sarana penghubung, yaitu alat kerjasama. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia dan mengikuti rencananya, ya. Nah, lalu apa yang menghubungkan kita dengan Tuhan? Ya, Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apa yang menghubungkan kita dengan Tuhan? Yang menghubungkan kita dengan Tuhan cuma satu, yaitu melalui doa. Melalui doa, Bapak Ibu. Ya. Kita berpikir, mudah doa itu. Mudah doa itu. Tetapi bagaimana dengan praktek dalam kehidupan kita? Apakah ada doa? Apakah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita? Apakah kita melihat dia walaupun dia tidak terlihat? Kalau dipikir lebih baik ngelihat Instagram, lebih baik ngelihat TikTok, lebih baik kita berhubungan dengan sosial media. Di sana ada berita-berita tentang firman, tentang Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bagi kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita memiliki keintiman bersama dengan dia. Keintiman bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mau kita berjalan bersama dia. Dia mau kita menanggung beban, ya saudara, yang ringan dikatakan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan aku lemah lembut, firman Tuhan katakan bagi kita, ya. Dan ini yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Saudara mengalami ketenangan. Saudara mengalami sesuatu jiwa yang mendapat ketenangan di dalam dia. Saudara tidak digoncangkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Sekalipun bumi dan langit bergoncang, tapi firman Tuhan, tapi Tuhan tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara miliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Mari kita mulai bangun kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, ketika saudara berdoa, saudara tidak berdoa seorang diri. Ada imam besar yang mendampingi saudara dan saya. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa sahabat doa saudara? Tuhan Yesus. Firman Tuhan benar katakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kemudian 2 orang sepakat meminta apapun juga, aku akan mengabulkannya. Tetapi untuk mencapai kesepakatan antara 2 orang, apakah dia dijamin suami istri bisa sepakat? Apakah dijamin teman dengan teman bisa sepakat? Apakah bisa dijamin kehidupan kita bisa bersepakat? Ya. Kalau kita selalu berantem, ribut dan lain sebagainya, apakah kita dikatakan sepakat, Bapak Ibu? Tetapi ada solusi yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum kita bersepakat dengan saudara kita, sebelum kita bersepakat dengan siapapun, mari kita bersepakat dengan Tuhan. Karena dia adalah sahabat doa bagi saudara dan saya. Amin. Kuk berbicara tentang doa yang menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Ada pembela kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara sekarang ini masih hidup dalam pergumulan. Kok saya masih suka kebiasaan-kebiasaan yang lama yang saya tahu hati nurani saya berkata ini jahat. Hati nurani saya ini bertentangan dengan Tuhan. Kok saya masih lakukan, kok saya masih kerjakan. Saudara, percayalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia selalu mengampuni. Berjalanlah bersama dengan dia. Masuk ke dalam ruang maha kudusnya bersama dengan Tuhan Yesus.
Dia akan memberikan pertolongan, kekuatan, memampukan saudara untuk lepas dari kehidupan dosa. Saudara masuk bersama dengan Dia dalam kekudusannya. Hendaklah kamu kudus, sebab Tuhan atau Bapa kita adalah kudus adanya. Ya, saudara, mari kita next level bersama-sama melalui apa yang kita dapat dari tempat ini, firman kebenaran. Biar bukan cuma logos, biar bukan cuma pengetahuan, tetapi kita mau firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Kebenaran Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman menjadi daging dalam tubuh Yesus Kristus, dahsyat luar biasa. Ya, dia dapat melakukan berbagai mujizat dalam kehidupannya. Bagaimana jika firman itu menyatu dengan kehidupan kita? Akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya juga buat gereja kita di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi doa adalah satu hal yang menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, masuk ke ruang Maha Kudus, menghadap Bapa di sorga, dan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus Yesus yang kita pilih? Kenapa harus Tuhan Yesus yang kita pilih menjadi sahabat doa kita? Karena sekali lagi, jika kita memilih Tuhan Yesus menjadi sahabat doa bagi saudara dan saya, tidak akan salah, tidak akan gagal. Ya, katakan kanan kiri, jadikan Yesus sahabat doamu. Kau tidak akan jemu-jemu ketika kau berdoa, karena selalu ada Yesus di samping hidupmu, bersama dengan engkau. Ya, nah, apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar? Saudara, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Tolong Lina bacakan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4. Oke. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, Amin. hanya tidak berbuat dosa. Amin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, Yesus menjadi imam besar bagi saudara dan saya. Ya. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, ketika kita berjalan bersama Yesus, saudara perhatikan, ketika kita berjalan bersama Yesus, Dia tidak mewakili kita sebagai jemaat. Dia tidak mewakili kita sebagai suatu bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Dia berjalan dengan kita, menjadikan kita imam dan raja di samping Dia. Bahkan kita menjadi imam, raja, dan nabi berjalan bersama dengan Dia. Dia memberikan hidupnya bagi kita untuk menyetarakan kita dengan Dia, menjadi imam, raja, dan nabi. Sebab itu saudara dan saya disebut imamat-imamat yang rajani. Saudara tidak diwakilkan oleh Tuhan, tetapi Dia mau saudara dibawa bersama dengan Dia kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjadi imamat-imamat yang rajani seperti yang firman Tuhan katakan, saudara, saudara dapat mewakili kehidupan keluarga-keluarga saudara yang membutuhkan. Ya, ada saudara di dalam kehidupan lingkungan saudara, keluarga saudara, ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin bermasalah, ada yang mungkin dan lain sebagainya. Saudara dapat menjadi imam bagi kehidupan mereka. Ya, mungkin mereka tidak menyadari mereka padahal berjalan bersama Kristus. Tapi dalam kelemahan mereka, seringkali mereka melupakan Kristus sebagai sahabat doa mereka. Kita yang menyadari, kitalah yang membawa kehidupan mereka di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Supaya mereka apa? Mendapat pertolongan dari Tuhan. Apakah Tuhan berkenan ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita? Dia sangat berkenan. Karena kedatangan Yesus pun bukan untuk dilayani, tetapi Dia ada untuk melayani. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, Dia adalah imam besar agung yang kita punya. Ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
sebaliknya sama dengan kita. Dia merasakan apa yang kita alami saat ini di dunia ini. Sekecil apapun perasaan yang saudara alami, dia merasakannya. Sebab itu jangan ragu untuk berjalan dan berdoa, karena ada sahabat doa yang selalu ada buat saudara 24 jam satu hari, yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya berharap siang hari ini menjadi komitmen baru buat kita. Oh iya Tuhan, Engkau sudah sampai kepada ruang Maha Kudus Bapa. Aku mau berada di sana. Dan itu tidak ada yang mustahil. Tapi aku berdosa Tuhan. Aku masih merasa tidak layak dan tidak layak. Selalu ada pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada pengampunan bagi saudara dan saya. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkata tidak layak. Tuhanlah yang akan melayakkan kita. Kasih-Nya lah yang akan melayakkan kita untuk kita masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. PR bagi kita semua. Kenapa doa dikatakan mudah tetapi kita susah untuk berdoa? Kenapa doa dikatakan gampang, tetapi berapa banyak dari antara kita tidak ada dalam kehidupan doa dan tidak sedang berdoa kepada Tuhan? Pagi hari ini saya tidak menuduh kepada siapapun juga atau berkata kepada siapapun juga, tapi bagi kita semua, mari yang kita hari-hari ini lemah, dalam keadaan letih, lesu, bahkan berbeban berat, mari ada sahabat doa yang menunggu saudara untuk masuk ke ruang tahta, ya, di mana saudara akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, mengenai pergumulan saudara dan saya punya pergumulan. Wah, Ajin pun tadi punya pergumulan. Kenapa istri nggak ibadah? Dia udah laporan duluan. Siapa? Sakit, Joanna ya. Joanna panasnya mulai tinggi lagi, ya. Panasnya mulai tinggi lagi. Nah, Bapak Ibu, Om Andi kemarin, Pak Andi kemarin menghadapi suatu peristiwa. Ibu yang terkasih dipanggil Tuhan, ya. Ibu yang terkasih dipanggil Tuhan. Nah, apakah ini tidak membawa kedukaan dalam hati kita? Apakah ini tidak membawa kesedihan dalam hati orang tua seperti Ko Hajin, ya, seperti Pak Andi, membawa kedukaan dalam hidupnya? Tetapi ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita beriringan. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terikat oleh perjanjian, yaitu kuk yang selalu dipasang dan terpasang dalam kehidupan antara kita dengan Tuhan Yesus. Gambar yang ketiga, Redon, boleh? Bisa? Rupanya Tuhan Yesus mengalami, Bapak Ibu, ketika dia memikul kuk, ya. Ini, gambar ini Tuhan Yesus memikul kuk. Ya, ini Tuhan Yesus memikul kuk, yaitu tiang salib, kayu salib. Ya. Nah, di sini dia mengalami kesulitan dalam membawa salibnya. Kemudian ada orang yang menolong dia sehingga dia dapat naik ke Bukit Golgota sampai tujuan, yaitu penyalibannya. Nah, saudara, dari anak-anak muda, boleh siapa yang membantu Tuhan Yesus? Angkat tangan dulu. Siapa yang membantu Tuhan Yesus? Angkat tangan dulu, angkat tangan, enggak sah. Angkat tangan dulu. Ada apa? Coklatnya enggak. Ada coklatnya enggak, Om? Oh, ini saya mau investasi. Investasi. Ada yang bisa jawab? Simon dari Kirene. Bu, maaf, ibu bukan anak muda. Ih, biar. Ibu, tapi nggak apa-apa. Ini ada buku tentang menjadi seperti Kristus di dunia kerja. Ini dari buku GBI ya. Jadi dijamin tidak menyesatkan. Menjadi seperti Kristus di dunia kerja. Kemudian yang satu, memimpin seperti Kristus. Ya, ibu mau yang mana nih? Yang mana? Kita kasih kesempatan buat yang muda ya, Bu. Nah, ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Masuk ke pertanyaan lagi, tolong anak muda ya, anak muda. Anak muda tolong jawab. Yesus dikubur di sebuah pemakaman. Bahkan pemakaman itu disebut pemakaman orang kaya. Siapa nama pemilik pemakaman tersebut? Angkat tangan dulu. Ayo.
Mulia ini bukan. San Diego bukan. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas. Ya. Dari Oke, silakan Mas, maju ke depan Mas. Karena Mas yang lebih muda, Mas yang pilih dulu deh Mas. Ini ada menjadi seperti Kristus di dunia, menjadi Kristus seperti di dunia kerja, memimpin seperti Kristus yang mana? Oke, selamat menjadi leadership Mas. Dan berkati. Oh ya ini Bu. Menjadi seperti Kristus di dunia kerja. Ibu kerja apa Bu? Ibu rumah tangga. Oh iya, menjadi Kristus seperti Kristus yang Bu di dunia kerja, rumah tangga. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Yesus rupanya dia mengingat kejadian ini. Dan dia merasa betapa tertolongnya dia ada Simon dari Kirene. Ya, yang membantu dia mencapai bukit Golgota. Dia merasa tertolong, dia merasa terbantu. Nah sebab itu ketika dia berkata, kuk yang aku pasang ringan, bukan kuk perhambaan lagi, bukan kuk yang membuat saudara tidak merdeka di dalam Kristus, tetapi kuk yang Tuhan pasang yang membuat saudara membantu saudara dalam kehidupan saudara mengalami beban yang ringan, ya, karena saudara memikulnya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah sebab itu Bapak Ibu, mari masuk ke ruang tahta, ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Saudara berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, dia akan menolong saudara, dia akan membantu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kita mulai dari kehidupan berdoa kita. Saudara, kekayaan doa dan kehidupan doa, ya. Saudara, kekayaan doa dan kehidupan doa, doa adalah sarana pertukaran, ya. Kita membawa kesesakan, Tuhan memberi kelegaan. Kita membawa hal yang mustahil bagi kita, Tuhan memberi jawaban bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Bukankah ini suatu pertukaran, saudara? Ya, ketika kita berdoa, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi mungkin ada penyebab dari hidup kita. Mengapa kehidupan doa kita tidak mendapat apa-apa? Kok saya sudah berdoa dan berdoa, kok kelegaan tidak saya peroleh? Kok damai sejahtera tidak saya dapatkan? Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, Lina tolong secara cepat bacakan. Yakobus 4 ayat 3. Ayat 2 sampai 3. Sampai 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, yang tiganya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi ini kesalahan kita di dalam berdoa Bapak Ibu. Saya sudah tidak usah jelaskan kembali. Dan ada di dalam Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Ya. Nah, terus ada saudara dalam Yesaya 1 ayat 15, saya bacakan. Dalam Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah atau dosa. Ya saudara. Nah, saudara, ini yang menjadi penghalang-penghalang dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Kita masih hidup dan menghidupi pertobatan kita hanya di mulut, pengampunan kita hanya di mulut, tidak kita buktikan bahwa kita meninggalkan kehidupan dosa kita. Maka kita sedang mempermainkan Tuhan, dan Tuhan memalingkan wajahnya dari kehidupan saudara dan saya. Miliki kerinduan, keinginan sungguh-sungguh untuk bertobat. Bapak, Ibu, saya katakan waktu di ibadah Rest Prophetic Ministry, kalau
Instagram saudara, sosial media saudara tidak bisa saudara kuasai, lebih baik buang dari hidup saudara. Tetapi kalau sosial media ini bisa saudara kuasai dan tidak mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan, silakan saudara pergunakan. Nggak asik dong Pak, zaman sekarang nggak main sosial media. Benar saudara, tetapi ingat Bapak Ibu, ya, iblis berusaha mengalihkan pandangan kita untuk mengalihkan fokus kita kepada Yesus dan dia alihkan kepada dunia ini. Sebab itu tawaran yang dilihat oleh Lot dari Abraham kepada Lot melihat bahwa kota Sodom dan Gomora ini kota yang sukses, kota yang berhasil, kota yang rimbun, kota yang terlihat glamor pada waktu itu. Tetapi akhirnya Lot salah memilih. Dia harus kehilangan semuanya, termasuk istrinya menjadi tiang garam. Ya. Iblis sedang memanipulasi keindahan-keindahan yang dapat kita lihat dengan pandangan mata kita. Apa ciri-ciri kita terikat dengan gadget kita? Bapak Ibu, ketika kita sudah ngantuk, bahkan kita udah mau tidur, kita tetap masih maksain. Gini nih, mata udah gini-gini. Akhirnya kita ketiduran, gadget kita jatuh di samping ranjang kita. Itu artinya saudara sedang terikat dengan gadget saudara. Ya. Kalau saudara tidak terikat dengan gadget saudara, waktunya bekerja, saudara bekerja. Waktunya saudara melakukan aktivitas yang baik, saudara lakukan aktivitas yang baik. Waktunya saudara berdoa. Artinya saudara tidak dikuasai oleh gadget saudara. Bahkan ketika saudara beribadah kepada Tuhan, ciri-ciri saudara dikuasai oleh gadget, saudara tetap masih buka Instagram, saudara tetap masih buka sosial media, saudara masih tetap buka WhatsApp dan lain sebagainya. Sedangkan saudara tahu bahwa hari ini saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara artinya saudara memiliki kerinduan. Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau meninggalkan sesuatu yang ternyata saya berjinah kepada Tuhan. Ya, saya melakukan perjinahan di hadapan Tuhan. Dengan mencintai hal-hal lain di luar Tuhan, kita sedang berjinah, Bapak Ibu. Lebih mencintai hal-hal lain dibanding Tuhan, kita sedang berjinah di hadapan Tuhan. Ya, hal-hal apapun yang semakin dalam, akhirnya dia bisa melahirkan dosa dalam kehidupan kita. Dan dosa membawa kita kepada maut. Bagaimana tidak? Ketika mungkin kita di mobil, kita ngelihat, wah ada Instagram, ada menarik nih, sesuatu berita menarik. Nggak taunya udah lampu merah, kita masih bablas. Terjadilah tabrakan. Apakah itu tidak membawa kepada maut, Bapak Ibu? Ya. Perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita hargai perjuangan Yesus. Ya, dia mau kita masuk ke dalam ranah doa bersama dengan dia. Karena kita tahu hal natural bisa diubah menjadi supranatural lewat doa. Dan kita berdoa bukan di nama-nama siapa-siapa. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus yang dulu dia sebagai manusia, sekarang dia sudah menjadi Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Oleh karena apa yang dia kerjakan bagi saudara dan saya, dia sudah selesaikan dengan sempurna. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, doa Yesus sebelum disalib, yaitu di Taman Getsemani. Apa yang dia rindukan buat saudara dan saya? Yohanes 17. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Ini doa Yesus, doa perkataan Yesus, yaitu di dalam Yohanes 17. Nanti di rumah PR buat saudara boleh baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir ya Bapak Ibu. Kita baca hanya beberapa ayat. Kita baca 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu,
yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, Amin. seperti Bapa dan Yesus adalah satu, Dia mau kita dan Yesus menjadi satu. Amin, Bapak Ibu. Miliki kerinduan ini, miliki rest di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya. Boleh tantangan datang mendera dalam kehidupan saudara, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai saudara dan memberikan kekuatan buat saudara. Tidak terpikirkan saudara, ya, apa yang Dia rancangkan kerjakan. Ketika kita berjalan bersama Dia, kita hanya ikut, kita hanya mau apa yang dikehendak Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya pun punya beban, saudara. Ya, sebelum beribadah, istri saya mengalami kolaps, saudara. Ini secara kedokteran medis dikatakan istri saya ada epilepsi, Bapak Ibu. Ya, kami sudah berusaha waktu itu ke dokter Mahar Majiono, Profesor Dr. Mahar Majiono, kemudian di Kerawang Dr. Endang, bagian syaraf dan lain sebagainya. Kesimpulan mereka semua, istri saya harus dioperasi. Tetapi operasi otak itu beresiko, ya. Jadi kami mengambil keputusan untuk tidak melakukan itu. Dan saudara perhatikan bahwa istri saya bisa terkena hal tersebut bisa di mana aja, bisa di kamar mandi, bisa di waktu masak, bisa di kendaraan, pokoknya nggak lihat situasi dan kondisi. Bahkan waktu kecil dia bermain di irigasi, ya, irigasi itu pas air yang terjun itu di jembatan irigasi, dia terjatuh dalam keadaan seperti itu. Tapi tangan Tuhan menolong dia melalui pamannya, ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa yang kita alami dan apa yang harus kita tanggung dalam kehidupan kita di dunia ini, semua kita menanggung hal yang sama, ya. Kita ada persoalan, ada pergumulan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak lagi mau menanggung, saudara minta pulang sama Tuhan. Tapi apakah ada yang berdoa, Tuhan saya pengen pulang? Kecuali orang yang berputus asa, selalu pengennya pulang, ya. Tetapi orang yang berpikiran jernih, pasti Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku diberkati dan menjadi berkat. Itu kerinduan orang yang tidak berputus asa, Bapak Ibu. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, sekali lagi jangan berputus asa, jangan pengen pulang. Atau ada yang pengen pulang duluan? Nanti kita berdoa. Nggak ada ya, nggak ada. Kita masih mau menjadi berkat, ya. Selama Tuhan percayakan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berada itu ujung bumi bagi kita. Di sanalah kita diberkati dan menjadi berkat, ya. Amin, Bapak Ibu. Saya undang tim worship untuk tampil ke depan. Saudara, sekali lagi mari miliki kerinduan. Saudara punya sahabat doa. Dikatakan firman Tuhan memang doa itu harus sepakat, tetapi Tuhan menunggu kesepakatan kita dengan Dia. Mari saudara berdoa bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu ada buat hidup saudara. Saudara masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, dan di sana ada Roh Kudus yang menolong saudara, membantu saudara. Apa yang dikatakan Roh Kudus itu bersumber daripada Tuhan Yesus. Artinya baik Roh Kudus maupun Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang satu, ya, memiliki satu kesatuan. Kita bersama-sama berdoa buat apa yang Tuhan mau kita doakan, buat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika Roh Kudus membawa kita menyembah Tuhan, mari kita sembah Dia. Ketika Roh Kudus membawa kita untuk kita mendoakan keluarga, saudara, mungkin bisnis kita, Roh Kudus katakan doakan buat bisnismu, doakan. Di dalam doa ada pujian penyembahan, di dalam doa ada permohonan-permohonan yang kita naikkan. Tetapi biarlah baik pujian penyembahan maupun doa-doa kita
bukan kita yang menginisiasi, tetapi Tuhan yang menginisiasinya bagi kita, dan kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Saat melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, Silakan tangan saudara katakan, Tuhan aku percaya. Hatiku percaya. Bapak Ibu, mungkin ketika kau datang kepada Tuhan, engkau membawa luka di dalam hatimu, engkau membawa sakit di dalam hidupmu, engkau membawa kesesakan di dalam dirimu, bahkan engkau harus menangis di hadapan Tuhan. Itu tidak menjadi soal. Dibandingkan engkau mengeluh, engkau menangis di sosial media, orang akan menertawakanmu. Tetapi mari bawa kehidupanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan pertolongan bagimu. Dan ketika kau berdoa dan Yesus menjadi sahabat doa dalam hidupmu, doamu tidak akan pernah salah, doamu tidak akan pernah mandul, doamu akan benar seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Sebab itu minta, Tuhan, berikan aku beban doa, berikan aku keinginan untuk berdoa. Untuk siapa aku berdoa? Aku diingatkan berdoa untuk istriku, aku diingatkan untuk suamiku, aku diberikan beban doa untuk keluargaku. Kerjakan apa yang Yesus perintahkan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi air anggur. Dia sanggup mengubah hidupmu menjadi sukacita, damai sejahtera, kemenangan bersama Kristus Yesus. Haleluya. Mari serahkan segala khawatirmu kepada Dia. Mari serahkan pergumulanmu kepada Dia. Ada Yesus di sampingmu, ada Yesus yang berada di dekatmu. Dia sahabat doa di hidupmu. Dia tahu keadaanmu, Dia mau memantaumu. Sampai lesung, Dia berikan kelegaan, Dia berikan kemampuan. Tuhan ada bersamamu, Dia memberikan firman-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara, kadang Tuhan berbicara dalam hatimu, dalam hidupmu, untuk berkata-kata tentang permasalahan. Yesus berkata mungkin dalam hatimu, katakan kepada masalahmu, masalah engkau harus selesai.
Dan ketika Yesus memerintahkan perkataan itu buatmu, perkatakan dengan iman dan perkatakan hanya di dalam nama Yesus. Ketika engkau mendapatkan dorongan di hatimu untuk berkata, anakku, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Perkatakan dengan iman, anakku, engkau sudah disembuhkan. Maka apa yang dia perkatakan itu harus terjadi. Itu harus terjadi dalam hidupmu. Itu harus nyata dalam hidupmu. Itu harus terjadi di nama Yesus. Terjadi sampai apa yang dia firmankan menjadi nyata dalam hidupmu. Haleluya, amin, 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 amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita katakan, hatiku percaya. Kita semua akan berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan saat ini, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya apa yang kau firmankan harus jadi dalam hidupku. Sekali lagi mantapkan hatimu. Aku percaya, Tuhan, aku percaya. Panggil nama Yesus, panggil nama Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari hamba Tuhan. Saya persilakan untuk Ko Ajit untuk maju ke depan. Pagi. Shalom semua. Shalom. Mana muka yang bersuka cita hari ini? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Ko Teddy yang telah memberkati kami hari ini dengan firman yang luar biasa tentang doa dan kehidupan doa. Doa adalah suatu keharusan bagi kita orang percaya. Amin. Kita harus meyakini itu, dan setiap hari Jumat tim doa selalu mengingatkan kita di dalam
grup GBI Res, bahwa dia katakan doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi Cici Riva juga setiap Jumat mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus menikmati, mempunyai nafas hidup di dalam kehidupan kita. Kita percaya kehidupan kita ada karena doa kita. Kalau habit kita, hidup kita tidak ada doa, sama saja. Kalau seorang pemarah memiliki habitat pemarah, dia akan menjadi seorang pemarah selama hidupnya. Tapi kalau kita memiliki jiwa doa,